alamin. Atur suwun pada semuanya, semoga hajat kita khususan teruntuk bapaknya Mas Yoga, semoga sembuh sedia kala tanpa kurang apapun. Allahumma amin. Untuk membaca hajat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja kepada Mas Ustadz Eko, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin mutahhid bi rahmatillah wa alhamdulillah. Salatan wa salaman daimaini bitawami milkillah amma ba'd. Teman-teman remaja Masjid Al-Huda Tawangsari yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul bareng untuk diskusi bersama, ngobrol bersama, ngaji bareng terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan agama kita, berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan dengan segala sisi apapun yang kita laksanakan, karena sesungguhnya segala apa yang kita lakukan itu jika itu ada niatan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu ada nilai ibadah. Untuk selanjutnya sholawat salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah. Di malam hari ini memang sengaja kita sampaikan tadi pada Mas Rizky dan juga Mas Koki. Hari ini kita akan coba untuk diskusi secara khusus atau tema secara khusus terkait dengan Hari Santri ya, karena kita baru saja memperingati Hari Santri Nasional. Itu kita coba untuk berbicara tentang peran orang-orang yang tafaqquh fiddin, peran orang-orang yang konsen di dalam keilmuan dan nilai-nilai agama dalam perannya menjaga martabat kemanusiaan. Jadi sebagaimana tema dari Hari Santri yang di tahun ini kita mengusung sebuah tema, yaitu santri ya menjaga harkat dan martabat kemanusiaan yang digaungkan atau digagas oleh salah satunya adalah oleh menak kita ya, oleh Gus Yakut. Jadi begini teman-teman, bahwa lembaga pendidikan yang pertama kali ada di Indonesia ya, sebelum ada lembaga-lembaga pendidikan yang lain ya, belum ada sekolah formal ya, belum ada seperti koyo SMP, SMA, SD, MTS dan lain sebagainya. Itu lembaga pendidikan awal yang ada di Indonesia itu adalah sistem pesantren, sistem santri dan kiai yang itu mencontoh kepada model pendidikan yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal. Model pendidikan yang model taklim yang dicontohkan, yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana seorang guru bisa berinteraksi secara langsung kepada santrinya. Seorang guru bisa berinteraksi langsung kepada muridnya, seorang kiai berinteraksi langsung kepada santrinya dan lain sebagainya. Seperti misalkan ketika Rasulullah SAW itu memberikan wejangan atau memberikan pendidikan kepada para sahabat yang melewati majelis-majelis taklim, melewati atau menggunakan model seperti halakoh yang ada, sama seperti yang
ya kita lakukan. Jadi ada halaqah-halaqah. Belum ada sistem pendidikan seperti sekarang, ada kurikulum, ada macam-macam. Nah, lalu kemudian kenapa kita bisa melihat kenapa dulu Indonesia itu sebelum merdeka ya, ketika kita masih di era-era penjajahan, ketika dulu di era-era penjajahan, kenapa kemudian begitu banyak peran dari para ulama-ulama kita, dari para kiai-kiai kita, dari kaum-kaum yang mungkin dipandang cara saiki ngono ya rada apa ya, rada terpinggirkan karena kaum-kaum sarungan dan dianggap tidak memiliki apa ya istilahnya nilai yang tinggi. Ya ternyata perannya begitu sangat besar di era dulu bahkan sampai sekarang. Jadi kita semuanya sebagai generasi ini, kalau kita melihat dari salah satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang man yuridillah, siapa yang dikehendaki oleh Allah bihi dengan atau untuknya itu kebaikan, maka akan dipahamkan oleh Allah itu nilai-nilai agama. Ini bukan berarti kok yang dimaksud yufaqihu fiddin itu kalau kita melihat di keterangan-keterangan para ulama ahli hadis, bukan dalam pengertian orang yang hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, kemudian apa ya, cara berpakaiannya seperti ala-ala kiai, ala-ala piye lah, pokoknya cara berpakaiannya pokoknya ngutruk, sikapnya yuk ngutruk, rata gojek, sepanom terus, bukan itu. Bukan seperti itu. Tapi faqihu fiddin itu maknanya adalah orang yang di dalam setiap gerak langkahnya itu terhiasi dengan nilai-nilai agama. Nah, itu yang utama. Jadi sing disebut santri sebagai seorang yang selalu tafaqquh fiddin itu adalah orang yang selalu berupaya menghiasi setiap nilai-nilai, setiap langkah geraknya itu dengan nilai-nilai agama. Bukan persoalan simbol ya. Simbol ini gampang. Jenenge simbol keagamaan, contoh misalkan dari cara berpakaian misalkan. Itu ya pengen menampakkan dirinya sebagai seorang santri misalkan, orang yang agamis misalkan. Ndak dino sarungan terus pakai jubahan terus misalkan apa ya pokoknya nang ndi nggo tasbih terus misalkan ya itu nek koyo ngono ki iso digawe kan begitu. Tetapi kalau pengertian tafaqquh fiddin itu adalah dengan makna terhiasinya kehidupan itu dengan nilai-nilai agama, maka tentu itu muncul dari kualitas iman, ya, kesadaran akhlak dan budi pekerti yang apa ya, yang muncul dengan pencerahan-pencerahan yang itu tidak mungkin bisa ada manakala kita semuanya tidak dekat dengan warathatul anbiya, yakni al ulama. Kalau dalam bahasa kita ya kiai. Karena kedekatan kita kepada kiai, kedekatan kita kepada ulama itulah yang akan membuat apa ya, hati kita, gerak kita, pikiran kita itu menjadi tertuntun oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia tidak mungkin seorang apa ya, istilahnya kalau
diistilahkan dalam bahasa yang kayak pepatah itu pernah mengatakan bahwa yang namanya manusia itu al hayawanun natik, seorang koyok kewan sing iso mikir. Andaikan kita itu diibaratkan koyok dene kewan itu, hewan itu tidak mungkin akan selamat manakala dia jauh dari orang yang menggembalakannya, orang yang menuntunnya. Karena segala aktivitasnya ketika tidak ada yang mengkontrol, ya itu ya sulit. Nah, maka kedekatan dari santri dan kiai yang dulu terrepresentasikan dengan pesantren, ya mungkin sampai sekarang juga ya seperti itu, dan kemudian berkembang dengan adanya majelis taklim dan lain sebagainya. Itu adalah dalam upaya untuk kita selalu mendapatkan pancaran hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian terus apa hubungannya dengan peran santri, peran kiai, peran pesantren, peran lembaga pendidikan Islam, peran majelis taklim di dalam menjaga harkat martabat kemanusiaan itu. Nah, kita harus tahu bahwa agama itu, nah kalau kita berbicara soal ad-din, berbicara soal agama, kemudian kita berbicara tentang syariat, tentang hukum Tuhan, tentang hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya, ya, baik itu sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah, takliliyah dan lain sebagainya, ucapannya Nabi, tindakannya Rasulullah, kemudian apa yang disetujui oleh beliau dan lain sebagainya, ya. Kemudian itu diteruskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama-ulama dari generasi ke generasi, ya, dengan sanad-sanad yang selalu bersambung, ya. Itu adalah kalau diungkap oleh Al-Imam Syatibi misalkan, atau mungkin di kitab-kitab yang lain, di Qawaidul Ahkam misalkan, Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam dan kitab-kitab usul fikih yang lain, itu bahwa tujuan utama syariat itu sebenarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan. Itu tujuan utama syariat. Jadi syariat Islam ini, ya, syariat kita ini, itu tujuan utamanya adalah menghilangkan segala bentuk kemadharatan, ya, segala bentuk kemafsadatan, dan memunculkan segala bentuk kebaikan, ya, kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan. Maka ada istilah dalam usul fikih itu, payung hukum utama dalam penggalian hukum Islam. Nah, ketika orang ingin menggali dari Al-Quran dan juga dari hadis, itu maka payung hukum utamanya, corokan ini undang-undang utamanya itu yang yang jadi patokan utama, kaidah utamanya itu adalah darul mafasid wa jalbul masalih. Darul mafasid mengangkat, menghilangkan kemafsadatan, jalbul masalih menurunkan, mendatangkan nilai kemaslahatan. Nah, kemudian dalam Islam itu ada yang namanya, kalau dalam usul fikih itu ada yang namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada 5. Nah, ada 5 ini yang harus kita gundeli nanti, dieling-eling nanti. 1 yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Ada hifdzuddin, ya, ada hifdzun nafs, ada hifdzun nasl, ada hifdzul mal, dan ada hifdzul akal, menjaga akal. Ini 5 hal ini yang menjadi
makosid, yang menjadi maksud ya. Makosid itu kan jamak dari maksud, tujuan, apa nek cara bahasa saiki ya, orientasi daripada syariat itu. Nah, oleh karena itulah maka dalam Islam misalkan ada ngopo kok uang, misalkan kenapa hubungan perzinaan misalkan, kenapa kok hubungan perzinaan itu kok dilarang dalam Islam? Dalam Islam itu ketika orang sudah ada kecenderungan dengan lawan jenis, maka harus dihalalkan hubungan itu dengan adanya akad nikah. Nah, itu salah satunya adalah hifdzun nasl. Nah, kenapa? Karena dengan adanya pernikahan maka keturunan itu akan menjadi jelas, cetok. Sing jenenge misalkan si Eko Rahmanto, itu jelas keturunannya, bapaknya jenenge Supiman, cetok. Karena adanya hubungan pernikahan. Sing jenenge Mas Akrom itu jelas, bapaknya jelas, cetok, karena hubungan pernikahan itu. Nah, tapi ketika itu ada tidak ada ikatan pernikahan, maka nasal, maka keturunan itu menjadi orang karu-karuan. Kemudian terlepas dari setuju dan tidak setujunya ya, kenapa dalam Islam kemudian memperbolehkan poligami? Saya bukan pendukung poligami ya, saya tidak mendukung tetapi juga tidak melarang, karena memang di Quran diperbolehkan, di hadis juga diperbolehkan. Nah, Islam memperbolehkan poligami dan menolak poliandri. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, terlepas dari kesetujuan dan tidak setujunya, terlepas dari dukungan dan tidak mendukungnya, ya itu harus kita akui, kuwi oleh dan ini nggak boleh, itu harus kita akui. Perkara kita nggak melakukan itu bukan urusan kita, ngono lho. Tapi nek jenenge ilmu ya pokoke kudu diakoni, itu sebaik. Nah, kenapa kok dalam Islam memperbolehkan poligami? Seorang laki-laki kok boleh beristri lebih dari satu? Itu karena memang secara keterjagaan nasab itu tetap terjaga meskipun wong lanang duwe bojo luwes kok siji, pamane Mas Akrom namanya. Nah, Mas Akrom ini duwe bojo luwes kok siji, misalkan 1 2 3 pamane ya. Ketika dia punya anak ya, laki-laki misalkan, iki bojo siji duwe anak lanang, bojo kedua punya anak laki-laki juga, istri ketiga punya anak laki-laki juga misalkan. Ini kan tetap nasabnya kan tetap kembalinya kan ke Mas Akrom. Ya, misalkan tuh jenenge Pak Ijo misalkan, ya Pak Ijo kan tetap bin Akrom. Nah, gitu loh. Ketika yang kedua jenenge Pak Iman misalkan, ya Pak Iman tetap kembalinya ke Mas Akrom. Tapi nek poliandri, seorang wanita punya suami lebih dari satu, itu nasabnya akan menjadi tidak jelas. Iki anaknya sapa? Karena dia berhubungan dengan banyak orang. Sing nyiseni oke lho. Kalau iya kan? Kalau iya kan? Nek poligami itu kan wadahnya akeh. Tapi yang mengisi kan satu pancuran. Siji kan? Pancuran siji meskipun embere iki oke, banyune kan tetep saka siji, jelas. Nah, tapi nek poliandri itu kan wadahnya siji, tapi kan pancurannya kan lebih dari satu. Nah, akhirnya ini banyune sapa kan ora cetha. Nah, itulah kenapa Islam melarang itu, karena dalam rangka aktivitas itu menyalahi daripada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, terus ana meneh, misalkan kenapa kok dalam Islam itu segala jenis khamr misalkan, ya narkoba dan sebagainya, itu kok diharamkan. Itu karena itu urusannya dengan hifdzul akal. Urusannya dengan hifdzul akal, menjaga akal. Karena secara medis dan sebagainya ada dampak yang begitu sangat besar terhadap akal. Kemudian contoh lagi misalkan kenapa kok segala jenis penjajahan itu kemudian dilarang?
itu ya dalam rangka itu. Kenapa kok dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kemudian memunculkan satu falsafah, satu slogan hubbul waton minal iman yang kemudian direpresentasikan dengan adanya resolusi jihad. Pokoknya sing jenenge mempertahankan bangsa dan negara, mempertahankan harkat dan martabat sebagai sebuah bangsa yang merdeka itu harus diperjuangkan dengan dengan wis pokoknya mati-matian, totoane nyawa. Ya itu karena segala jenis penjajahan itu pasti akan melanggar dari semua maqasid syariat. Hifdzun nafs akan hilang, ya, akan ternodai, hifdzuddin akan ternodai. Karena orang yang terjajah itu mau tidak mau, ya, dia ya, itu akan disetir oleh orang yang menjajahnya. Ya, maka segala bentuk penjajahan, ya, segala bentuk pemaksaan, termasuk dalam hal ini adalah pemaksaan atas nama agama, itu dilarang oleh Islam itu sendiri. Islam jelas la ikraha fiddin, jelas tidak ada paksaan dalam beragama. Ora ono paksaan dalam beragama, tidak ada. Nah, kemudian setiap manusia itu dalam fitrahnya itu manusia itu adalah makhluk yang memang punya harkat dan martabat. Maka dalam Quran dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Nah, ahsani taqwim itu bukan hanya dalam pengertian posturnya bagus dan sebagainya, bukan hanya pengertian itu, tapi kondisinya, keadaannya, ya, termasuk manusia itu secara fitrah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang memang merdeka, sebagaimana fungsinya pula bahwa manusia adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai manusia ini sebagai pemakmur daripada bumi ini. Maka manusia diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala secara bebas, ya, untuk mengelola, mengatur dengan keilmuannya. Karena dibekali manusia itu dengan ilmu, dengan hati, dengan perasaan, dengan pikiran dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, jadi itulah kenapa maka kita yang sekarang orang denangi eranya kiai-kiai dulu yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kita tidak mendenangi bagaimana santri dulu berdarah-darah untuk menjaga menjaga agamanya, menjaga nilai-nilai agama itu sendiri. Sekarang kita ya wis nemu penae, ya, tapi kita tetap dalam setiap zaman kita punya peran untuk itu tadi, ya, menjaga keharmonisan, menjaga kebaikan dan mewujudkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan kita, baik individu ataupun sosial kemasyarakatan, ya, baik individu ataupun secara sosial. Ya, jadi kunci utama dalam hubungan kita bermasyarakat, secara individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu adalah darul mafasid jalbul masolih. Bahkan kita terkadang, ya, dalam peran kita di dalam bersosial dan lain sebagainya, berbangsa dan bernegara dan lain sebagainya, itu terkadang kita harus mengesampingkan maslahat kita sendiri demi maslahatul ammah, demi masyarakat yang lebih umum. Maka dikatakan dalam kaidah usul fikih misalkan maslahatul ammah muqaddamun ala maslahatil khassah. Maslahat yang lebih umum itu harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang sifatnya hanya khusus, hanya pribadi. Maka jangan heran ketika kiai-kiai kita kenapa dulu kita membangun hubungan yang
istilahnya kok saiki ya kita kontekan sekarang misalkan kenapa kok pemuda-pemuda Islam terkadang misalkan kayak teman-teman kita Banser itu membangun hubungan baik kepada non muslim misalkan kiai-kiai kita juga berhubungan baik dengan non muslim, berhubungan baik dengan siapapun dan sebagainya, itu adalah dalam rangka menjaga maqasidus syariah. Bagaimanapun ketika negara bangsa ini carut marut ya, tidak rukun, hidup tidak damai, penuh dengan pertentangan, penuh dengan padu terus karuan dan lain sebagainya, ya, percekcokan, itu tetap nanti nilai masyarakat itu tidak akan muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Maka awake dhewe sebagai generasi penerus dari generasi sepuh itu ya hendaknya kita mengupayakan itu. Awake dhewe iso membangun hubungan-hubungan yang baik, menghormati kepada sesama kita dan lain sebagainya. Kita tidak perlu ikut-ikutan atau ikut larut, ikut melu-melu ya, gitu, di dalam paham-paham yang memang tidak berkesesuaian atau tidak sesuai dengan nilai-nilai itu. Contoh misalkan paham yang ingin mengganti ideologi bangsa misalkan, itu jelas paham yang nantinya pasti akan ketika itu diikuti itu pasti akan menimbulkan kerusuhan yang sedemikian besar. Nah, kita tentu kudune ya udah kita ikuti ya, karena nilai-nilai tafakuh fiddin, nilai-nilai pemahaman kita terhadap agama memang harus ikut pemahaman daripada ulama-ulama kita yang memiliki peran besar di dalam perjuangan dan pendiri untuk mendirikan bangsa ini. Salah dhewe dadi generasi muda ya kudu ngono dijogo tenan. Jangan, meskipun sekarang kalau kita melihat di media kan luar biasa. Jadi media itu memang nek awake dhewe buka dan Google dengan nanti paham-paham seperti itu akan banyak sekali bertebaran di media. Lah awake dhewe nek ora selektif di zaman modern ini sebagai generasi muda, kalau misalnya ngaji YouTube misalkan, ora oleh ngaji boleh sekali, itu sangat perlu, karena bahkan sekarang itu ya kita sebagai generasi muda itu kudune malah iso menguasai ngono-ngono. Kita jangan nguduk lah gitu. Ya, jangan nguduk. Saya juga punya channel YouTube. Ya, saya punya Instagram, saya punya Facebook dan sebagainya. Ya meskipun tidak setenar pro kiai-kiai yang tapi saya punya itu untuk sebagai sarana rakyatan nek cara wong dhisik kuwi klungsu menuju lah gitu. Nah, maka kalian semuanya itu juga perlu, generasi muda itu penting. Aku dhisik ngerti kayak Talang Sari dhisik ketok tau gawe kayak film kayak. Nah, sing dadi kae apik sing pernah didelok bareng-bareng nih. Cerita kehidupan. Sing karya yang sumur kan. Nah, itu ngono-ngono kuwi penting itu untuk karena ketika media itu dipenuhi oleh orang-orang yang baik, ya, konten-konten yang mendidik, konten-konten yang baik, maka itu akan menutup konten-konten yang tidak cocok gitu loh. Nah, tapi ketika konten-konten yang baik itu kemudian orang gelem langsung ngobrol dan sebagainya, maka ketidakbenaran yang muncul ke permukaan dan kemudian melebar luas, maka sesuatu yang tidak benar itu akan menjadi sesuatu yang dianggap. Makanya monggo ya, saya justru mendorong ya, pokoknya ora ketang Facebook, ora ketang gawe apa lah terserah di media, silakan gawe. Ya kaya meme apa kae sing itu gawe quote apa itu
tulisan-tulisan apa dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali dan silakan. Yang penting monggo lah itu. Nah itu peran kita di era sekarang. Nek zaman dhisik ki awake dhewe perang iki nganggo bambu runcing, ya wong dhisik nganggo bambu runcing, nganggo pedang, nganggo macam-macam. Nah sekarang peran kita itu malah justru sekarang adalah pada perang-perang media, perang-perang media. Ya, karena sekarang tulisan-tulisan dan sebagainya kan banyak. Ketika kita tidak mengimbangi itu, yo pada akhirnya kita akan tergilas dengan konten-konten yang ya sebenarnya itu tidak benar tetapi akan dianggap sebagai sebuah kebenaran ya karena melebar luas, karena menyebar. Nah makanya saya berharap monggo ya sing nom-nom iki karena ini generasi muda semuanya ya. Saya terkait dengan peran santri, peran kiai sebagai orang-orang yang tafakuh fiddin, sekali lagi kita berupaya untuk menghiasi nilai-nilai kehidupan kita dengan nilai-nilai agama. Jujur persoalan berapa banyak kita hafal Quran, berapa banyak kita hafal hadis, berapa banyak kita hafal macam-macam, berapa bagus kita mampu baca Al-Quran dan sebagainya. Bukan hanya persoalan itu, tapi bagaimana kita dalam kehidupan itu itu lagi memberikan nilai kemanfaatan yang lebih kepada orang lain, ya bisa menjaga keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat, bernegara dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa ikut berperan aktif di media sosial terutama terkait dengan kalau sekarang yang digagas oleh Menteri Agama kita adalah moderasi beragama. Itu menjadi sesuatu hal yang penting ya, betul-betul penting ya, karena memang suasana kita itu memang itu tadi produk seperti itu jadi media. Kalau edw orang mengimbangi itu akan menjadi sesuatu hal yang baik, Maka sekali lagi, ayo kita sebagai santri bareng-bareng kita segarkan kembali peran kita sebagai santri, sebagai orang yang ingin mengkhidmahkan diri pada jalan agama. Kita gunakan potensi-potensi yang ada dalam diri kita, dalam lingkungan kita untuk menjadi syiar-syiar agama yang membangun yang baik. Sing iso IoT, sing iso macam-macam monggo silakan. Saya sangat mendukung itu. Tenang. Aku delok ketika di YouTube, ketika di itu banyak sekali sekarang muncul kayak sekarang ada Gus Baha, sekarang ada macam-macam itu. Kita juga bisa mengakses itu dan juga kita iso mengisi dengan konten-konten yang juga mendidik, membangun, meskipun kadang perlu konten-konten lucu dan sebagainya. Itu ya penting, sangat penting juga itu. Kadang aku malah delok konten-konten yang lucu-lucu ngono kuwi daripada delok sepatu-patu lah karuan di media kan mending lucu-lucu. Oke, saya kira itu ya kajian kita di malam hari ini. Jadi intinya bahwa bagaimana kita sebagai generasi nom-noman yang punya banyak kemampuan terutama di bidang media itu. Ayo kita ikut mengambil peran di situ, karena ini saiki zamane wis ora kaya zaman dhisik ya memang perangnya nganggo pedang, nganggo bedil. Tapi sekarang ketika perang ideologi itu ada, media berperan, kita nggak ikut andil di situ, kita hanya sebagai penonton, bahkan kadang kita gerusak-sain jupo, itu yang rugi kita sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau ngobrol-ngobrol jagongan. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.